Halo semuanya, kembali lagi di kelas edukasi. Apakah teman-teman sedang memilih antara karir profesional atau memilih bisnis? Mari kita bahas kelebihan dan kekurangan masing-masing kerja dulu atau bisnis dulu. Pembahasan pertama kita akan bahas kelebihan kerja dulu. Kelebihan kerja dulu yang pertama pengalaman dan keterampilan berharga. Saya akan jelaskan dulu apa itu pengalaman. Pengalaman merujuk pada pembelajaran dan pemahaman yang diperoleh seseorang melalui berbagai situasi atau kegiatan, baik itu pekerjaan, kehidupan sosial, atau kegiatan lainnya. Pengalaman juga dapat berupa kesalahan, keberhasilan, atau tantangan yang dihadapi dan membantu kita mengembangkan kemampuan untuk mengatasi masalah atau membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Sementara itu, keterampilan berharga adalah kemampuan atau keahlian yang dianggap penting dan bermanfaat. Seperti dunia kerja, keterampilan ini dapat berupa seperti komunikasi, kepemimpinan, atau kerjasama tim. Keterampilan berharga seringkali membuat seseorang lebih kompetitif di pekerjaan dan dapat meningkatkan kinerja dalam pekerjaan atau kehidupan pribadi. Kedua hal ini saling terkait karena pengalaman membantu membentuk dan meningkatkan keterampilan, sedangkan keterampilan berharga membantu seseorang untuk lebih sukses dalam berbagai situasi. Kelebihan kedua, jaringan profesional yang luas. Nah, jaringan profesional luas ini merujuk pada hubungan atau koneksi yang dimiliki seseorang dengan berbagai individu di dunia profesional, baik di dalam maupun di luar industri atau bidang pekerjaan tertentu. Mempunyai jaringan profesional yang luas memberikan banyak keuntungan seperti akses ke peluang karir, informasi industri, saran dari para ahli, kolaborasi, dan peluang untuk membangun reputasi. Jaringan ini biasanya dibangun melalui interaksi sosial, hadir di acara profesional, media sosial, atau organisasi profesi. Dengan jaringan yang luas, kita bisa mendapatkan dukungan, peluang baru, serta wawasan yang lebih baik mengenai perkembangan di bidang yang kita tekuni. Kelebihan yang ketiga, pendapatan stabil. Pendapatan stabil ini merujuk pada pendapatan yang diterima seseorang secara konsisten dan dapat diprediksi dalam jangka waktu tertentu. Pendapatan ini cenderung tidak terpengaruh oleh fluktuasi besar atau ketidakpastian ekonomi, sehingga memberi rasa aman finansial. Pendapatan stabil biasanya berasal dari sumber yang dapat diandalkan seperti gaji bulanan tetap, keuntungan dari bisnis yang berjalan dengan lancar, atau investasi yang menghasilkan pendapatan secara teratur. Kelebihan kerja yang terakhir, kesesuaian dengan minat. Kesesuaian dengan minat ini merujuk pada sejauh mana suatu kegiatan pekerjaan atau pilihan hidup lainnya sesuai dengan apa yang menjadi ketertarikan atau hobi kita. Ketika kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan minat kita, kita cenderung merasa lebih termotivasi, puas, dan memiliki kinerja yang lebih baik karena kita menikmati proses tersebut. Misalnya, jika seseorang memiliki minat dalam bidang seni, maka bekerja di industri kreatif atau menjadi seorang seniman akan lebih sesuai dengan minatnya dan bisa membuat mereka lebih bahagia dan produktif. Oke, kita lanjut ke pembahasan kedua, kelebihan bisnis dulu. Kelebihan yang pertama, kemandirian dan fleksibilitas waktu. Kemandirian ini merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengelola diri sendiri, membuat keputusan, serta bertanggung jawab atas tindakan dan kehidupannya tanpa bertanggung pada orang lain. Kemandirian mencakup kemampuan untuk bekerja secara mandiri, menyelesaikan masalah, dan mencapai tujuan secara efektif tanpa pengawasan yang terus-menerus. Ini juga mencakup rasa percaya diri dalam menghadapi tantangan dan menjalani kehidupan sehari-hari. Dan fleksibilitas waktu mencakup pada kemampuan untuk mengatur atau menyesuaikan jadwal atau waktu kerja sesuai dengan kebutuhan pribadi atau situasi yang ada. Seseorang dengan fleksibilitas waktu memiliki kebebasan untuk memilih kapan dan di mana mereka bekerja, memungkinkan mereka menyeimbangkan kehidupan profesional dan pribadinya dengan lebih baik. Kelebihan kedua, potensi pendapatan tak terbatas. Potensi pendapatan tak terbatas ini merujuk pada peluang untuk menghasilkan pendapatan tanpa batas atau plafon tertentu, yang berarti seseorang memiliki kemampuan untuk terus meningkatkan penghasilan seiring waktu tanpa ada batasan yang menghalangi. Ini seringkali terkait dengan usaha atau pekerjaan yang bergantung pada kinerja atau hasil seperti bisnis mandiri, pekerjaan berbasis komisi, atau investasi. Dalam konteks ini, semakin besar usaha atau keberhasilan yang dicapai, semakin besar pula potensi
pendapatan yang akan diperoleh. Misalnya, seorang pengusaha yang menjalankan bisnisnya sendiri memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan yang terus berkembang, tergantung pada keberhasilan bisnis dan strategi yang dijalaninya. Kelebihan yang ketiga, inovasi dan kreativitas. Inovasi ini adalah proses pengembangan atau penerapan ide-ide baru untuk menciptakan solusi yang lebih baik atau metode yang lebih efisien dalam menghadapi tantangan atau memenuhi kebutuhan. Inovasi tidak hanya melibatkan penciptaan sesuatu yang baru, tetapi juga peningkatan atau perubahan terhadap hal yang sudah ada untuk mencapai hasil yang lebih baik atau lebih relevan dengan perkembangan zaman. Dan kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, original, atau keperbedaan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah atau menciptakan sesuatu yang bernilai. Kreativitas lebih fokus pada proses berpikir dan berimajinasi untuk menemukan solusi yang tidak terduga atau unik yang bisa menjadi dasar untuk inovasi. Secara sederhananya, kreativitas adalah langkah awal yang menghasilkan ide-ide baru, sementara inovasi adalah langkah selanjutnya yang mengubah ide tersebut menjadi kenyataan atau penerapan nyata yang bermanfaat. Kelebihan bisnis yang terakhir, pengembangan diri. Pengembangan diri ini merujuk pada proses berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pribadi, keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan seseorang. Ini melibatkan upaya untuk mencapai potensi penuh, baik dalam aspek karir, kehidupan sosial, emosional, maupun spiritual. Pengembangan diri bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti belajar hal baru, memperbaiki kebiasaan buruk, menetapkan tujuan, atau mencari pengalaman yang mendukung pertumbuhan pribadi. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan rasa percaya diri, mencapai tujuan hidup, dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Pengembangan diri juga membantu seseorang untuk menjadi lebih baik dan mampu mengatasi tantangan hidupnya dengan lebih baik. Lanjut di pembahasan kedua tentang kekurangan kerja dulu dan bisnis dulu. Kekurangan kerja dulu yang pertama, ketergantungan pada perusahaan. Ketergantungan pada perusahaan merujuk pada situasi di mana suatu individu atau pihak tertentu sangat bergantung pada perusahaan tersebut dalam aspek-aspek penting kehidupan atau kegiatan ekonomi mereka. Ketergantungan ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk seperti ketergantungan finansial, ketergantungan dalam pekerjaan, atau ketergantungan pada produk. Contoh ketergantungan terhadap perusahaan bisa berupa seorang karyawan yang mengandalkan penghasilan dari perusahaan tempatnya dia bekerja. Ketergantungan ini dapat memberikan dampak positif seperti kestabilan dan keuntungan, tetapi juga bisa berisiko PHK jika terjadi kebangkrutan atau perubahan kebijakan yang merugikan. Kekurangan kedua, waktu yang terbatas. Waktu terbatas dalam konteks pekerjaan merujuk pada durasi tertentu yang diberikan untuk menyelesaikan suatu tugas, proyek, atau pekerjaan yang harus dilakukan sebelum batas waktu yang ditetapkan. Waktu terbatas juga seringkali mempengaruhi seseorang untuk mengelola prioritas, sumber daya, dan kinerja mereka, karena mereka harus memastikan pekerjaan selesai dalam waktu yang telah ditetapkan, sehingga mengorbankan waktu-waktu penting bersama keluarga. Kekurangan yang ketiga, kreativitas terbatas. Kreativitas terbatas dalam konteks pekerjaan merujuk pada situasi di mana seseorang dihadapkan pada hambatan atau batasan yang membatasi kemampuan mereka untuk berpikir atau bertindak secara kreatif. Batasan ini berasal dari berbagai faktor, seperti kebijakan perusahaan, prosedur yang kaku, sumber daya yang terbatas, atau target yang sangat spesifik yang harus dicapai dalam waktu yang singkat. Dalam kondisi kreativitas terbatas, seseorang mungkin merasa kesulitan untuk mengembangkan ide-ide baru atau solusi inovatif karena terhalang oleh aturan dan peraturan atau batasan lainnya. Lanjut di pembahasan kekurangan bisnis dulu. Yang pertama, risiko kegagalan. Risiko kegagalan saat berbisnis merujuk pada kemungkinan terjadinya kerugian atau penurunan dalam keberhasilan suatu usaha yang bisa mengakibatkan bisnis tidak dapat bertahan atau mencapai tujuannya. Risiko ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keputusan manajerial yang buruk, perubahan pasar, persaingan yang ketat, masalah keuangan, atau kesalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan strategi bisnis. Kegagalan bisnis dapat berupa kebangkrutan, penurunan pendapatan yang signifikan, kehilangan pelanggan, atau bahkan penutupan perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi pengusaha untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko ini dengan baik, baik melalui perencanaan yang matang, diverifikasi, atau pengelolaan keuangan yang hati-hati agar dapat meminimalkan dampak negatif dari kemungkinan kegagalan tersebut.
Yang kedua, kekurangan keterampilan dan pengetahuan dalam berbisnis. Kekurangan keterampilan dan pengetahuan dalam berbisnis merujuk pada kekurangan kemampuan atau pemahaman yang dibutuhkan untuk menjalankan dan mengelola sebuah usaha dengan efektif. Keterampilan yang dibutuhkan dalam berbisnis meliputi kemampuan dalam manajemen, pemasaran, keuangan, negosiasi, dan kepemimpinan. Sementara pengetahuan yang dibutuhkan mencakup pemahaman tentang industri, tren pasar, serta aspek hukum dan peraturan yang terkait. Jika seorang pengusaha atau timnya kurang keterampilan dan pengetahuan ini, mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam mengambil keputusan yang tepat, mengelola operasional dengan efisien, atau beradaptasi dengan perubahan pasar. Hal ini bisa meningkatkan risiko kegagalan bisnis karena kurangnya persiapan dan kemampuan untuk mengatasi tantangan yang ada. Oleh karena itu, penting untuk terus belajar dan mengembangkan keterampilan serta pengetahuan yang relevan agar bisnis dapat berjalan sukses dan berkembang. Kekurangan bisnis yang terakhir, modal awal. Modal awal dalam bisnis merujuk pada jumlah uang atau sumber daya lain yang diperlukan untuk memulai suatu usaha. Modal ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan di awal, seperti membeli peralatan, menyewa tempat usaha, membayar biaya operasional awal, dan memenuhi kebutuhan produksi atau pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk memulai bisnis. Modal awal berasal dari berbagai sumber seperti tabungan pribadi, pinjaman bank, investor, atau dana dari keluarga dan teman. Besar kecilnya modal awal akan sangat mempengaruhi kemampuan suatu bisnis untuk bertahan dan berkembang, karena modal awal yang cukup akan membantu perusahaan dalam menghadapi biaya operasional dan masalah yang muncul pada tahap awal. Kesimpulan, yang pertama, tentukan tujuan karir. Yang kedua, evaluasi keterampilan dan minat. Yang ketiga, cari informasi dan sumber daya. Yang keempat, konsultasi dengan ahli. Yang kelima, pertimbangkan risiko dan keuntungan. Jangan lupa subscribe dan like video ini, semoga bisa bermanfaat.